Jepang, dengan kota-kotanya yang ramai dan budaya yang hidup, punya kehidupan malam yang memikat. Dari Shibuya yang gemerlap hingga distrik hiburan di Roppongi, kehidupan malam di Jepang menawarkan berbagai pengalaman yang memukau. Tapi, di balik lampu neon yang gemerlap dan suasana energik, ada sisi gelap dalam distrik hiburannya. Di balik fasad yang menarik, tersembunyi realitas yang seringkali tidak terlihat oleh mata publik. Di sini, banyak perempuan, seringkali muda dan rentan, menghadapi eksploitasi. Mereka seringkali datang dari latar belakang yang sulit, mencari cara untuk memperbaiki kehidupan mereka. Mereka tertarik pada industri ini karena iming-iming gaji tinggi dan gaya hidup glamor. Iklan yang menjanjikan pendapatan besar dan kemewahan seringkali menjadi daya tarik utama. Sayangnya, kenyataannya seringkali jauh berbeda. Banyak dari mereka yang akhirnya menemukan bahwa janji-janji tersebut hanyalah ilusi. Jam kerja panjang, tekanan untuk menghibur pelanggan pria, dan kewajiban kontrak yang ketat adalah hal biasa. Mereka harus bekerja hingga larut malam, seringkali tanpa istirahat yang cukup. Perempuan yang bekerja di tempat-tempat tertentu mungkin dipaksa melakukan tindakan di luar batas kenyamanan mereka. Tekanan untuk memenuhi permintaan pelanggan bisa sangat besar. Mereka mungkin menghadapi hukuman jika menolak, menjebak mereka dalam lingkaran eksploitasi. Hukuman ini bisa berupa pemotongan gaji atau bahkan ancaman fisik. Struktur industri yang hierarkis, dengan figur-figur kuat mengendalikan berbagai tempat, membuat perempuan sulit bersuara atau mencari bantuan. Kekuasaan yang terpusat pada segelintir orang membuat perubahan menjadi sulit. Memperlakukan perempuan sebagai komoditas di lingkungan seperti ini menimbulkan keprihatinan etika yang serius. Ini menciptakan lingkungan di mana martabat manusia seringkali diabaikan. Ketimpangan kekuatan antara penghibur perempuan dan pelanggan pria yang kaya dan berpengaruh menciptakan lingkungan yang rawan eksploitasi. Pelanggan dengan kekayaan dan pengaruh besar seringkali memanfaatkan posisi mereka. Eksploitasi ini tidak hanya memengaruhi perempuan yang terlibat langsung, tetapi juga melanggengkan norma sosial yang berbahaya. Ini memperkuat stereotip dan memperburuk ketidaksetaraan gender. Ini memperkuat objektifikasi perempuan dan menormalkan hubungan transaksional. Hubungan yang didasarkan pada uang dan kekuasaan merusak nilai-nilai kemanusiaan. Iming-iming uang mudah dan persepsi glamor kehidupan malam dapat membutakan individu terhadap potensi bahayanya. Banyak yang tidak menyadari risiko yang mereka hadapi hingga terlambat. Banyak perempuan memasuki industri ini tanpa menyadari risikonya, dan akhirnya terjebak dalam situasi eksploitasi. Mereka seringkali tidak memiliki jalan keluar dan merasa terjebak. Realitas ini menggarisbawahi perlunya peningkatan kesadaran dan sistem pendukung untuk melindungi individu yang rentan agar tidak menjadi mangsa sisi gelap kehidupan malam Jepang. Kampanye kesadaran dan kelompok dukungan dapat memainkan peran penting dalam membantu mereka yang terjebak dalam situasi ini. Perdagangan manusia menjadi bayangan gelap yang panjang dalam kehidupan malam Jepang. Di balik gemerlapnya lampu neon dan hiruk-pikuk kota, tersembunyi kisah-kisah kelam yang jarang terungkap. Kejahatan keji ini mengincar orang-orang yang rentan, seringkali mereka yang berasal dari latar belakang miskin atau negara asing. Mereka yang mencari kehidupan yang lebih baik, seringkali menjadi target utama. Pelaku perdagangan manusia memikat individu dengan janji palsu tentang pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik di Jepang. Mereka menawarkan harapan palsu, pekerjaan yang menjanjikan, dan masa depan yang cerah. Namun setelah tiba, mereka mendapati diri mereka terjebak dalam mimpi buruk. Realitas yang mereka hadapi jauh dari apa yang dijanjikan, dengan kebebasan yang dirampas, dan mimpi yang hancur. Dipaksa masuk ke dalam prostitusi dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, para korban ini menanggung kondisi yang mengerikan. Mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, seringkali tanpa istirahat dan di bawah ancaman kekerasan. Paspor mereka dirampas, kebebasan bergerak ditolak, dan menjadi sasaran pelecehan fisik dan psikologis. Mereka hidup dalam ketakutan terus-menerus, tanpa tahu kapan atau bagaimana mereka bisa melarikan diri. Para pelaku perdagangan, yang dimotivasi semata-mata oleh keuntungan, memandang korban mereka sebagai komoditas untuk dieksploitasi. Mereka tidak peduli dengan penderitaan yang dialami oleh para korban, hanya fokus pada keuntungan finansial. Hambatan bahasa dan ketidaktahuan tentang hukum Jepang semakin mengisolasi para korban, membuat pelarian hampir mustahil.
Mereka seringkali tidak tahu kemana harus mencari bantuan, atau bagaimana melaporkan situasi mereka. Aparat penegak hukum menghadapi tantangan yang signifikan dalam memerangi perdagangan manusia. Mereka harus bekerja keras untuk mengidentifikasi dan menyelamatkan para korban, di tengah-tengah kerahasiaan dan ketakutan yang melingkupi kejahatan ini. Sifat kejahatan yang tertutup, ditambah dengan keengganan para korban untuk melapor, membuat penyelidikan menjadi sulit. Banyak korban yang takut akan pembalasan dari pelaku, atau tidak percaya bahwa mereka akan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Terlebih lagi, keterlibatan sindikat kejahatan terorganisir dengan sumber daya dan koneksi yang luas mempersulit upaya untuk membongkar jaringan perdagangan. Sindikat ini memiliki cara untuk menyembunyikan jejak mereka dan menghindari penegakan hukum. Mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan multi-cabang, kolaborasi antara berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, sangat penting untuk memerangi perdagangan manusia secara efektif. Memperkuat upaya penegakan hukum untuk mengidentifikasi dan menuntut pelaku perdagangan manusia sangatlah penting. Ini termasuk pelatihan khusus untuk petugas penegak hukum dan peningkatan sumber daya untuk penyelidikan. Sama pentingnya adalah memberikan dukungan komprehensif kepada para korban, termasuk tempat tinggal yang aman, bantuan hukum, dan konseling psikologis. Dukungan ini membantu mereka memulihkan diri dan membangun kembali kehidupan mereka. Meningkatkan kesadaran publik tentang realitas perdagangan manusia juga penting untuk menciptakan masyarakat yang tidak toleran terhadap kejahatan keji ini. Kampanye kesadaran dapat membantu mencegah orang menjadi korban dan mendorong masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan. Klub hostess, bagian integral dari kehidupan malam Jepang, adalah dunia yang penuh dengan kilauan dan kemewahan. Namun, mereka menempati ruang yang aneh antara hiburan dan eksploitasi, menciptakan area abu-abu yang kompleks. Tempat-tempat ini menawarkan teman ngobrol dan percakapan, terutama untuk klien pria yang mencari pelarian dari rutinitas sehari-hari. Para hostess, seringkali perempuan muda dan menarik, terlibat dalam obrolan ringan, menuangkan minuman, taman, dan menciptakan suasana yang ramah dan menyenangkan. Meskipun tidak secara inheren eksploitatif, industri ini beroperasi dalam area abu-abu yang seringkali sulit untuk didefinisikan. Batasan antara teman ngobrol dan layanan seksual bisa menjadi kabur, menciptakan situasi yang rumit. Para hostess mungkin menghadapi tekanan untuk terlibat dalam sentuhan fisik atau bahkan prostitusi untuk memuaskan pelanggan tertentu, yang bisa sangat menekan. Insentif finansial, yang seringkali terkait dengan pemenuhan target penjualan yang tidak realistis, dapat mendorong perilaku semacam itu, menambah kompleksitas situasi. Terlebih lagi, dinamika kekuatan antara hostess dan pelanggan mereka yang kaya dan berpengaruh menciptakan lingkungan di mana eksploitasi dapat terjadi dengan mudah. Para pembela industri berpendapat bahwa klub hostess menyediakan lingkungan yang aman dan terkendali untuk interaksi sosial, di mana percakapan dan persahabatan bisa berkembang. Mereka menekankan aspek percakapan dan peraturan ketat yang mengatur kontak fisik, memastikan bahwa batasan tetap terjaga. Namun, para kritikus menunjukkan potensi eksploitasi dan pelestarian stereotip gender yang merugikan. Mereka berpendapat bahwa industri ini mengkomodifikasi teman wanita dan memperkuat peran gender tradisional, yang bisa merugikan perkembangan sosial. Kenyataannya adalah klub hostess ada dalam spektrum yang luas, dengan berbagai tingkat operasi dan etika. Beberapa beroperasi dalam batas-batas hukum, menyediakan persahabatan dan hiburan yang tulus, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang lain mungkin terlibat dalam praktik yang lebih dipertanyakan, mengaburkan batas antara hiburan dan eksploitasi, yang bisa berbahaya. Kurangnya transparansi dan sifat industri yang seringkali tertutup, membuat sulit untuk mengatur dan mengatasi potensi pelanggaran secara efektif, meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Daya pikat kehidupan malam Jepang, khususnya bagi sebagian pria, melampaui sekadar hiburan. Ini menawarkan pelarian dari tekanan masyarakat Jepang, tempat untuk mencari pelipur lara dan validasi. Ketergantungan emosional pada teman berbayar ini, meskipun kompleks dan beragam, menimbulkan kekhawatiran tentang koneksi manusia yang tulus dan komodifikasi keintiman. Bagi sebagian pria, klub hostess dan tempat serupa memberikan memiliki dan diterima. Para hostess
yang dilatih untuk menjadi pendengar yang penuh perhatian dan pembicara yang menarik, menawarkan pelarian dari isolasi emosional yang dialami sebagian pria. Dalam masyarakat di mana pria seringkali diharapkan untuk bersikap tabah dan tidak menunjukkan emosi, kehidupan malam menyediakan ruang untuk mengekspresikan kerentanan. Namun, ketergantungan pada teman berbayar ini bisa menjadi lereng yang licin. Sifat transaksional dari hubungan ini, di mana kasih sayang dan perhatian dibeli, dapat menghambat perkembangan keintiman yang tulus. Pria mungkin menjadi tergantung secara emosional pada para wanita ini, mengaburkan batas antara fantasi dan kenyataan. Ketergantungan ini dapat berdampak buruk pada kemampuan mereka untuk membentuk hubungan yang sehat dan memuaskan di luar kehidupan malam. Lebih jauh lagi, beban finansial untuk mempertahankan hubungan semacam itu bisa sangat besar. Pria dapat menghabiskan banyak uang untuk klub hostess, hadiah, dan pengeluaran lainnya, yang menyebabkan tekanan keuangan dan bahkan hutang. Ketergantungan finansial ini dapat menjebak pria dalam siklus mencari validasi dan persahabatan melalui interaksi berbayar, melanggengkan siklus eksploitasi.